khutbah dari beberapa teman kita yang merah. yang diwakili oleh SMP dengan Akhuna Rehan. Tafadhol. Ketinggian. Mana petugas? Bantu nak ini. Ya, kamu bisa. Di yang bawah. Yang bawah. Belajar jadi petugas juga. Ya. Enggak, yang bawah aja. Yang bawah aja. Nah. Hop. Terus dikit lagi. Nah, dikit lagi. Nah. Hop. Ya. Itu diluruskan yang ini. Ya, diluruskan yang ini. Hop, ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. والداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ya hamilul Quran, tiada kata yang paling pantas kita senandungkan pada hari yang berbahagia ini melainkan kata syukur kepada Allah yang telah memancarkan kenikmatannya kepada kita. Sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang penuh berkah ini. Kita realisasikan rasa syukur kita dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Kemudian tidak lupa pula saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan umumnya bagi kalian untuk bersama-sama kita tingkatkan kualitas takwa dan keimanan. Karena keimanan dan ketakwaan adalah sebaik-baiknya bekal menuju akhirat nanti. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan lingkungan dan pergaulan. Di dalam pergaulan tersebut, seseorang pasti akan memiliki yang namanya teman, baik di sekolahnya, di tempat ibadahnya, dan di tempat tinggalnya. Sehingga tidak dapat ditampik lagi bahwa teman merupakan elemen penting yang berpengaruh bagi kehidupan seseorang. Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh telah mengatur bagaimana adab-adab dan batasan di dalam pergaulan. Sebab betapa besar dampak yang akan menimpa seseorang akibat bergaul dengan teman-teman yang jahat, dan sebaliknya betapa besar manfaat yang dapat dipetik oleh seseorang yang bergaul dengan teman yang soleh. Banyak manusia yang terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan dan kesesatan dikarenakan bergaul dengan teman-teman yang jahat. Dan banyak pula di antara manusia yang mendapatkan hidayah disebabkan bergaul dengan teman-teman yang soleh. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan tentang peranan dan dampak seorang teman, yang artinya perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jahat adalah seperti penjual minyak wangi dengan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi tidak melewatkan kamu, baik engkau akan membelinya atau engkau tidak membelinya, tapi engkau pasti akan mendapatkan baunya yang wangi. Sementara pandai besi, ia akan membakar bajumu, atau engkau akan mendapatkan bau yang tidak enak. Muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis tersebut dapat diambil faedah yang penting bahwasanya bergaul dengan teman yang saleh mempunyai dua kemungkinan yang kedua-duanya itu baik, yaitu kita akan menjadi baik atau kita akan memperoleh kebaikan yang dilakukan oleh teman kita. Sedangkan bergaul dengan teman yang jahat juga mempunyai dua kemungkinan yang kedua-duanya itu jelek. Kita akan menjadi jelek atau kita akan memperoleh kejelekan yang dilakukan oleh teman kita. Bahkan Rasulullah menjadikan seseorang teman menjadi patokan terhadap baik dan buruknya agama seseorang. Oleh sebab itu Rasulullah memerintahkan kepada kita agar memilah dan memilih kepada siapa kita bergaul.
berdasarkan hadis Nabi yang berarti agama seseorang sesuai dengan agama temannya. Maka hendaknya seseorang di antara kamu melihat kepada siapa dia bergaul. Dan di dalam sebuah syair yang berarti jangan tanya tentang seseorang, tapi tanya tentang temannya. Sebab orang pasti akan mengikuti kelakuan temannya. Demikianlah karena memang fitrah manusia cenderung ingin selalu meniru tingkah laku dan keadaan temannya. Maka oleh karena itu kita sebagai penuntut ilmu, kita harus pintar-pintar memilih teman. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan karena kekurangan ilmu saya yang benar yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, khatibuna. Selanjutnya perwakilan dari santri SMA yaitu akhuna Muhammad Sabila, falyatafaddal mashkura. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa shafiyuhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahinya ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengannya para manusia terhindar dari kebodohan menuju cahaya yang terang benderang, yaitu tauhid Islam. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan menyampaikan khutbah yang singkat dengan tema berharganya waktu. Waktu, umur, hari-hari, siang dan malam, detik, sesaat merupakan modal harta seorang hamba yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar kepada para hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah bersumpah dengan berbagai macam waktu. Firman-Nya dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengamalkan kebajikan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, serta saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Dan juga firman-Nya, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, yang artinya wal laili idza yaghsha, demi malam apabila telah menutupi cahaya siang, wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang. Dan juga firman-Nya, wad duha wal laili idza saja, yang artinya demi waktu duha, demi
demi waktu duha, dan demi malam apabila telah sunyi. Dan terakhir firman-Nya, wal fajr walayalin 'ashr, demi fajar, yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Pentingnya waktu terkandung dalam kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam meraih iman dan amal soleh, karena keduanya merupakan sebab kebahagiaan dan karena keduanya merupakan sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau bagi orang yang ingin bersyukur. Sebagian salaf berkata, barang siapa yang terlewatkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari, maka dia akan tertimpa kesusahan di awal pagi harinya. Dan juga barang siapa yang terlewatkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang harinya, maka dia akan tertimpa kesusahan pada awal malam harinya. As-Sunnah pun telah menunjukkan pentingnya masalah waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an umurihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi aina kasabuhu wa fima anfaqah, wa an ilmihi madza 'amila fihi." Yang artinya, tidak beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya dengan 4 perkara. Yang pertama, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umurnya tersebut. Yang kedua, tentang masa mudanya, diisi dengan apakah masa mudanya tersebut. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan harta tersebut dan dengan apa dia belanjakan harta tersebut. Dan yang keempat, tentang ilmunya, apa yang dia perbuat padanya. Seorang hamba pada hari ini, seorang hamba pada hari kiamat ditanya 2 hal khusus mengenai dengan waktu. Secara umum dengan umurnya, dan secara khusus pada masa mudanya. Dan juga hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nasi, as-sihhah wal faragh." 2 macam nikmat yang banyak manusia lalai terhadapnya. Yang pertama adalah kesehatan, dan yang kedua adalah waktu luang. Kesehatan dan waktu luang itu merupakan 2 nikmat yang agung yang kebanyakan manusia tidak mengambil faedah darinya dan menyia-nyiakannya, dan sedikit sekali manusia yang memanfaatkannya. Untuk ketaatan kepada Allah. Lintasan waktu dan nafas seorang hamba apabila dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapat keuntungan yang besar, keuntungan yang sangat untung sekali. Wahai hadirin sekalian, jumlah nafas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua itu terbatas. Dan itu adalah perkara yang gaib. Kita tidak tahu kapan umur kita, kapan nafas kita habis. Dan jika nafas tersebut terputus, maka jiwa kita akan keluar dari tubuh kita. Dan artinya itu kita akan meninggalkan kehidupan di dunia ini. Karena itulah, jangan terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak terlalu penting. Ingatlah bahwa kematian itu datang secara mendadak. Tidak ada yang tahu kapan datangnya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menentukan batasan tertentu bagi jiwa. Setiap kali seorang hamba bernafas, dia tercatat sampai pada bilangan terakhirnya dia bernafas yang ditakdirkan kepadanya saat itulah. Dan pada saat nafas terakhir itu dia nafaskan, keluarlah jiwa dari badannya, dan dia pun meninggalkan keluarganya, berpisah dari keluarganya,
memasuki kuburan tanpa seorang pun kecuali dirinya dan amalnya. Hamba itu beralih dari alam amal tanpa hisab menjadi alam hisab tanpa amal. Seorang hamba mengetahui bahaya waktu dan umur jika telah kehilangan dua nikmat tersebut. Saat itulah saat penyesalan, saat ingin dia kembali, benar-benar kembali kepada dunia untuk beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Hatta idza jaa ahaduhumul maut. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila telah datang kematian terhadap seseorang dari mereka. Qala rabbi irji'un. Dia berkata, wahai Rabb, kembalikanlah aku. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan dahulu. Kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu adalah kalimat yang hanya diucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapannya ada barzakh sampai hari kebangkitan, sampai dia dibangkitkan. Dan firman-Nya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Dan infakkanlah sebagian harta kalian, sebagian harta dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum kematian datang kepada salah seorang dari mereka, salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata sambil menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi agar aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan firman-Nya, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya pada hari kiamat. Menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-Nya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan melakukan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Dan firman-Nya yang terakhir, وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Dan mereka berteriak di dalamnya. Di dalam neraka itu mereka berteriak, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang bertolak belakang dengan kami yang kerjakan dahulu. Lalu dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang ingin berpikir? Dan kami telah mengutus kepada kalian seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami bagi orang-orang yang zalim. Dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada penolong apapun. Seyogyanya bagi kita seorang muslim untuk mengetahui bahaya waktu dan kesempatan dan memanfaatkan keduanya dengan baik agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di kemudian hari. Terakhir, saya akan menyampaikan asar yang penting, asar dari sahabat Abdullah bin Umar. Beliau radhiyallahu anhu berkata, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah
Wa idza asbahta fala tantahirul masa wa khudh min sihhatik limaradik wa min hayatik limautik. Yang artinya, jika kamu berada pada sore hari, maka janganlah tunggu sampai pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari, jangan sampai kau tunggu sampai sore hari. Dan manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu mati kalian. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kebaikan, mohon dapat diterima, dan jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, khatibuna. Ahsanta. Acara selanjutnya adalah pemberian ringkasan dari teman-teman kita kepada akhuna Hisham. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ringkasan dari khotib kita Ananda akhuna Raihan dari Akbar adalah bergaul dengan teman ada dua keadaan. Ada yang baik, ada yang jahat. Maka pintar-pintarlah memilih teman. Adapun khulasa dari khatibuna wa akhuna Muhammad Sabilah, waktu adalah harga yang sangat berharga, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Asr. Maka kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Setelahnya adalah ada dua kenikmatan yang sering dilelehkan, yaitu as-sehat wal faragh, sehat dan waktu luang. Cukup sekian dari saya, ringkasan yang telah apa yang disampaikan oleh dua khotib kita wa akhuna dan saudara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahibuna. Ahsanta. Dan kepada teman kita yang selanjutnya, kepada akhuna Dimas, falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ringkasan khutbah dari akhuna Rehan. Grafik 6. Tidak ada manusia yang bisa hidup di dunia ini sendirian, karena manusia adalah makhluk sosial dan fitrah manusia adalah mengikuti gaya temannya. Maka dari situlah kita harus pintar-pintar mencari teman, yaitu teman yang soleh. Dan ringkasan dari akhuna Sabila, barang siapa yang terlewat di malam harinya kepada Allah, maka dia kesusahan di awal paginya. Dan barang siapa yang terlewat di siang harinya kepada Allah, maka dia akan kesulitan di awal malamnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahibuna. Ahsanta. Dan kepada teman kita yang terakhir, kepada akhuna Hafid, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ringkasan dari khutbah akhuna Rehan
pertama adalah pilih temanmu yang soleh, dan yaitu mengikuti gaya temannya. Bila temannya soleh, maka soleh pula. Dari kesan dari khutbah Akhuna Sabila adalah manfaatkan waktu dan manfaatkan hidup. Jangan sia-siakan waktu dan jangan sia-siakan hidupnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sahibuna. Ahsanta. Dan marilah kita ke acara yang terakhir, penutupan. Oke, acara penutupan. Mari kita baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.